Renungan pada hari ini diambil dari kitab Samuel. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam 1 Samuel 26 ayat 5-12. Berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Daud yang menjadi pahlawan bagi Israel setelah mengalahkan Goliat menjadi prajurit muda Israel yang selalu berhasil dalam peperangan di mana juga Raja Israel menyuruhnya. Bahkan Saul mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Daud menjadi prajurit andalan Saul. Hingga suatu waktu saat mereka pulang dari pertempuran melawan Filistin yang mereka menangkan, para perempuan Israel keluar dari rumah mereka dan menari-nari serta menyanyikan lagu yang memuja kehebatan Daud melebihi Saul. Saul terganggu, apalagi ketika Saul mulai membangun dugaan Daud akan mengambil alih posisinya sebagai Raja Israel. Saul semakin terganggu, mulai muncul benih rasa dengki dalam diri Saul. Setelah rasa dengki itu muncul, 2 kali Saul berusaha membunuh Daud dengan melemparkan tombak kepadanya. Tetapi tidak berhasil. Juga setelah Daud yang merasa terancam jiwanya meninggalkan kediaman Saul, Raja pertama Israel itu terus memburu Daud hingga mengerahkan 3.000 prajurit. Tetapi tidak berhasil menangkap atau membunuh Daud. Bahkan Saul membunuh 85 imam Tuhan yang dipimpin Ahimelek di Nob yang dianggap telah membantu Daud. Tidak cukup membunuh para imam, Saul juga membunuh seluruh penduduk kota Nob. Di dalam pelariannya, Daud yang memiliki banyak pengikut tinggal di berbagai lokasi yang berbeda dengan berpindah-pindah. Saul tetap mengejar Daud, bahkan Saul mengerahkan hingga 3.000 prajurit untuk menangkap Daud. Daud berusaha menghindari pertempuran langsung dengan Saul. Di dalam pelariannya, 2 kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Pertama, ketika Saul masuk ke dalam gua di daerah Gunung Batu Kambing Hutan, Saul tidak menyadari bahwa Daud dan orang-orangnya berada di belakangnya. Para pengikut Daud mendorongnya untuk segera membunuh Saul, tetapi Daud menolak. Daud hanya memotong ujung jubah Saul sebagai peringatan baginya. Kesempatan kedua terjadi ketika Daud dan beberapa pengikutnya menyusup ke perkemahan Saul dan pasukannya di waktu malam. Para pengikut Daud mendorongnya untuk segera membunuh Saul. Sekali lagi, Daud menolak. Daud hanya mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepalanya sebagai peringatan baginya. 2 kali Daud menolak kesempatan untuk membunuh Saul yang membenci dan mengejarnya karena alasan yang jelas. Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan menjadi raja pertama Israel. Daud menolak memaksakan kehendaknya untuk menyingkirkan orang yang mengancamnya, yang berarti memaksakan terjadinya situasi yang membuatnya menjadi raja Israel.
Daud meyakini bahwa Tuhan yang telah mengangkat Saul menjadi Raja Israel akan menghentikan Saul dengan caranya sesuai waktunya. Keputusan dan tindakan Daud menunjukkan bahwa Daud tidak iri terhadap posisi Saul sebagai raja. Keputusan dan tindakan Daud menunjukkan bahwa Daud tidak menginginkan apa yang dimiliki Saul dan tidak dimilikinya. Keputusan dan tindakan Daud menunjukkan bahwa dia mengerti dengan baik kedaulatan Tuhan. Tuhan yang merancang dan menentukan terjadinya berbagai peristiwa di dunia. Tuhan yang memanggil Saul sebagai raja pertama Israel, Tuhan pula yang akan menghentikannya. Pantang bagi Daud merekayasa peristiwa untuk memaksakan kehendaknya menjadi raja Israel. Salah satu karakteristik umum manusia adalah hasrat untuk mengendalikan situasi, termasuk keinginan untuk mengendalikan waktu terjadi tidaknya sesuatu. Kemauan mengendalikan situasi disebabkan oleh ketidakinginan untuk masuk ke dalam situasi yang tidak dikehendaki dan ingin masuk ke dalam situasi yang dikehendakinya. Tetapi kebiasaan untuk mengendalikan situasi itu tidak selalu bisa terwujud. Manusia akan selalu dihadapkan kepada fakta bahwa berbagai hal di dunia tidak selalu bisa dikontrol oleh manusia. Daud yang memiliki pengalaman berjalan bersama Tuhan di masa lalu mengerti dengan baik waktu Tuhan. Daud meyakini bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kemampuan untuk mengingat berbagai kejadian di masa lalu berguna untuk mengambil langkah di masa depan. Kemampuan untuk melihat berbagai pertolongan Tuhan di masa lalu berguna untuk mengambil langkah hidup yang sesuai dengan rancangan Allah. Kemampuan untuk melihat pemeliharaan Tuhan di waktu yang telah lewat berguna untuk selalu mempercayakan hidupnya kepada Allah di masa mendatang. Karena Allah yang merancang kehidupan tahu apa yang terbaik bagi manusia. Karena Allah yang memberikan kehidupan akan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktu sesuai rancangan Allah. Karena Allah yang memelihara kehidupan, yang mengerti apa yang baik bagi anak-anaknya, akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sesuai rancangan damai sejahteranya.